Pemirsa, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengajukan gugatan judicial review soal masa jabatan pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi. Langkah Wakil Ketua Lembaga Anti Rasuah ini menuai sorotan di tengah kontroversi dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan KPK dan merosotnya indeks persepsi korupsi. Lantas apa yang menjadi alasan pengajuan judicial review terkait masa jabatan pimpinan KPK? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio Metro TV Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Gufron dan mantan pimpinan KPK Bapak Muhammad Yassin. Selamat malam Pak Gufron, selamat malam Pak Yassin. Selamat malam. Baik, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Pertanyaan pertama langsung ke Pak Gufron. Kenapa Anda merasa jabatan pimpinan KPK untuk periode sekarang perlu diperpanjang? Jadi sebagaimana saya sampaikan di beberapa media ya sebelumnya, di media cetak, bahwa sekali lagi setiap kekuasaan itu perlu dibatasi dalam dua hal, yaitu pada bidang atau tugasnya tupoksinya dan juga pada waktunya. Waktunya itu adalah para pembentuk undang-undang dasar itu berdebat panjang untuk menentukan masa berapa tahun pemerintahan itu akan dibatasi supaya tidak otoriter. Itu pilihannya pada saat itu adalah 4, 5, atau 6. Ada beberapa yang 4 seperti Amerika, ada beberapa yang 5, ada yang 6 seperti Filipina ya. Dan menurut Anda kenapa kemudian masa jabatan pimpinan KPK yang merupakan lembaga ad hoc tidak cukup hanya 4 tahun sehingga Anda kemudian mengajukan judicial review? Yaitu, sekali lagi kemudian itu mengejawantah pada pasal 7 Undang-Undang Dasar bahwa pemerintahan itu usianya 5 tahunan. Dan itu juga terimplementasi kepada pemerintahan baik presiden sampai ke bupati. 12 lembaga negara non-kementerian juga 5 tahunan. Yang statusnya dalam struktur ketatanegaraan sama, yaitu ad hoc dan bersifat independen. Dan itu juga kemudian terimplementasi dalam Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional. Semuanya juga RPJP-nya 25, masa RPJMN-nya juga 5 tahunan. Ini juga sekali lagi untuk mensinkronkan. Kalau kemudian program-program pemberantasan korupsi yang merupakan agenda pemerintahan, tapi perencanaan RPJMN-nya menjadi 4 tahun, sementara yang lain menjadi 5 tahun, menjadi sangat tidak sinkron. Untuk mensinkronkan, Pak Yassin tanggapannya? Ya, jadi KPK ini dengan masa jabatan 4 tahun sebagaimana diatur dalam salah satu pasalnya, itu tidak melanggar kepastian hukum. Dan kemudian KPK itu adalah lembaga yang spesifik. Spesifiknya adalah lembaga negara yang didesain secara aspek psikologinya itu bahwa lembaga ini tuh mempunyai suatu kewenangan yang luas. Jadi orang menyebutnya adalah an extraordinary body dan punya cara-cara untuk an extraordinary ways. Itu artinya cara-cara yang luar biasa. Pengambilan keputusannya bukan seorang, tapi kolektif kolegial. Memang dari awalnya sudah spesifik. Jadi kalau panjang-panjang tuh power tend to corrupt. Jadi abuse of power ini yang dijagakan di sana. Artinya menurut Anda masa jabatan 4 tahun pimpinan KPK cukup? Cukup. Apabila tadi alasannya untuk mensinkronkan, Pak? Ya, tidak harus sinkron. Karena kalau diukur kinerja, menetapkan renstra itu tidak harus 5 tahun. 4 tahun pun juga bisa. Dan kita harus tunjukkan kinerjanya dong. Jadi jangan, ya kita menghargai yaitu usulan pribadi, hak konstitusi dari Pak Gufron kita menghargai, yaitu silakan saja. Tapi dari pimpinan KPK itu yang dipikirkan adalah bagaimana mencapai prestasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berdampak itu memberikan suatu katakanlah dampak. Kalau periode sekarang menurut Anda rapornya seperti apa Pak Yassin KPK? Kalau periode sekarang, kalau menurut saya ini dari survei dari EPK saja lah, Corruption Perception Index ini kan turun menjadi 3,4 ini. Yang sebelumnya pernah mencapai 4, artinya 40. Nah ini kalau turun lagi 6 poin ini kan saya kira prestasi untuk mengukir walaupun tidak merupakan domain pekerjaan KPK, tapi KPK sebagai suatu lembaga yang berperan sebagai trigger mekanisme itu mendorong baik itu di bidang pencegahan dan penindakan. Mestinya akan lebih bagus tiap tahunnya sehingga negara ini yaitu memperoleh kemanfaatan dari pimpinan KPK itu 4 tahun saya kira udah cukup. Jadi kalau mau memperpanjang seperti Pak Alek ya,
balik itu kan juga memperpanjang daftar lagi. Kalau tidak bisa sekarang ya periode kapan-kapan kan juga bisa. Baik. Jadi jangan semata-mata itu seperti hanya memperjuangkan kepentingan pribadi, jangan. Nah, ini apa ini motivasinya kepentingan pribadi atau bukan, Pak Gufron? Sekali lagi begini ya, hak judicial review adalah kemewahan dalam negara demokrasi yang diberikan kepada warganya terhadap undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah bersama DPR. Jika merasa dirugikan, itu untuk komplain. Itu adalah kemewahan yang kemudian tidak boleh kemudian dikatakan hak pribadi. Loh, hak pribadi itu memang kemudian dilembagakan dan bahkan didirikan MK untuk itu. Itu yang kemudian tidak boleh dinilai bahwa mengadvokasi kepentingan diri warga negara yang memang negara itu isinya adalah para warga negara. Tapi kan hak hukum itu kemudian tidak boleh suka-suka dipergunakan, terutama untuk kepentingan pribadi, seperti itu ya Pak? Loh, iya, tetapi sekali lagi, ini kan kemewahan yang diberikan kepada warga negara, dan warga negara mengajukan, semuanya adalah permohonan. MK nanti yang akan memutuskan. Jadi yang begini mekanisme yang biasa, dan tidak boleh kemudian bahwa kemudian saya mengajukan, orang lain juga mengajukan, itu biasa. Jadi tapi tidak ini langkah Pak Gufron ini artinya diketahui oleh pimpinan KPK yang lain, didukung, diamini, seperti itu? Saya sampaikan bahwa sebenarnya yang perlu diketahui sebenarnya, saya men-JR itu ada dua hal. Ini kan fokusnya kepada perpanjangan, padahal saya itu ada dua pasal, 29E dan pasal 34. 29E itu adalah perubahan dari syarat yang semula 40 tahun kepada saat saya proses terpilih itu 40 tahun. Kemudian memiliki kesempatan untuk 2 kali. Untuk kemudian yang kedua kali, saya masih belum memenuhi syarat 50 tahun. Perubahan undang-undang itu yang mengakibatkan saya terhalangi hak konstitusionalnya untuk kemudian ikut serta. Nah, ini yang kemudian saya ajukan. Baik, Pak Yasin kenapa tersenyum nih kayaknya? Kenapa Pak Yasin? Jadi justru yang kita kedepankan, karena KPK itu lembaga lead by example. Jadi pimpinannya juga harus menjadi contoh, figur-figur role model. Jadi yang dipikirkan jangan hanya kepentingan, ya kita tadi sudah menghargai ya. Jadi kepentingan prestasi lembaga yang memberikan kontribusi terhadap negara ini harus menonjol dulu, gitu loh. Jadi saya kira udah cukup boleh, ya? Itu kalau 4 tahun itu supaya cukup, tahu begini, hak negara itu kepada warga negaranya itu ada 2. Hak karena posisinya dan hak karena prestasinya. Apa yang disampaikan tadi yang prestasinya dan lain-lain itu ada hak prestasi itu. Contohnya Anda misalnya saya sejak 17 tahun belum berkontribusi apapun kepada warga negara, kepada negara, itu sudah diberi hak untuk mencoblos. Itu karena statusnya sebagai warga negara. Begitupun tentang masa pemerintahan ini tidak berkaitan dengan prestasi. Jadi artinya walaupun kemudian minim prestasi Anda merasa bukan perlu bedakan. Misalnya Anda ya di sini statusnya sebagai pegawai, gaji pokok berapa? X rupiah. Dikasih bonus karena prestasi. Itu hal yang berbeda antara gaji pokok dan bonus. Bonus itu karena prestasi. Jadi ruang untuk melakukan amanah-amanahnya itu ruang yang kemudian harus diperjuangkan. Baik, tanggapan Pak Yasin sebelum kita jeda nih. Iya. Jadi prestasi lembaga itu yang harus kita utamakan, karena berdirinya KPK itu untuk memberikan sumbangsih kepada negara yang pada saat sebelum ada KPK itu di bidang penegakan hukum dan di bidang pencegahan itu sangat minim. Maka KPK diberikan kewenangan lebih itu untuk memberikan kontribusi. Memang ada hak setiap warga negara itu untuk mengajukan hak-hak hukumnya termasuk judicial review ini, tapi yang membawa kemanfaatan yang lebih luas. Itu loh. Yang lebih luas, prestasi lembaganya, prestasinya itu juga bisa mencegah. Misalnya, sekarang ini kan carut marutnya adalah di korupsi di hampir setiap lembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pembenahan yang sifatnya good governance itu juga harus dipantik oleh KPK. Artinya harus dipelopori mendukung lembaga-lembaga lain. Demikian juga penegakan hukum. Penegakan hukum juga harus menjadi lead by example terhadap penegak hukum yang lain, yakni kepolisian dan kejaksaan. Baik.
Baik, Pak Yasin dan juga Pak Gufron, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, tapi juga kemudian ada pernyataan dari Ketua IM57 Institute yang mempertanyakan apakah kemudian ada agenda tersembunyi di balik pengajuan judicial review ini. Tapi kita akan bahasnya usai jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Gufron, sejak KPK berdiri sekitar 2002, rasanya baru kali ini ada pimpinan KPK yang melakukan judicial review untuk memohon perpanjangan masa jabatan. Kenapa periode kali ini berbeda, Pak? Ya itu, juga saya pertanyakan tadi Pak Yasin, jadi seakan-akan pimpinan KPK dengan men-JR itu seakan-akan tauladan yang nggak baik. Itu yang saya tidak tahu standar dari mana. Padahal JR itu adalah mekanisme yang difasilitasi, dihormati, dan karenanya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Bukan hanya undang-undang. Pasal 24 ayat 1, ayat 2 dan 4C, Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kemudian melakukan JR, dianggap kemudian memberikan tauladan yang tidak baik, jadi sebenarnya tapi baru kali ini gitu kemudian peristiwa ini terjadi, Pak. Lah iya kan masalah. Kan masalah kemudian menggunakan, misalnya begini ya, kita punya keluarga, punya anak dikasih motor. Kemudian dinaiki oleh anaknya, tetangga kok malah mencemooh. Itu yang salah siapa? Jadi begitu pun saya ini adalah warga negara, difasilitasi oleh negara untuk men-JR kalau ada kepentingannya yang dirugikan. Baik. Kalau kemudian dinaiki dianggap memberikan contoh tidak baik, loh, negara loh ini yang memberikan. Kita mendesain demokrasi berdasarkan hukum adalah pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan presiden. Warganya kalau merasa ada yang dirugikan boleh komplain. Komplain itu hal yang biasa. Gitu. Anda sepakat, Pak Yasin? Ya, ini kita tidak mempermasalahkan JR dan hak konstitusi dari pribadi warga negara Indonesia. Bukan kali pertama itu KPK ya, bukan yang ada di KPK ya, artinya oknum itu. Kita juga pernah mengajukan JR terhadap pasal 32 huruf C. Kalau yang lain itu untuk lengser dari jabatannya itu apabila sudah terdakwa. Tapi KPK berbeda, tersangka saja sudah lengser dari jabatannya. Saat itu ada hiruk pikuk mengenai bibit Chandra dulu, ya kita lapor kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mengajukan JR ini karena kasusnya itu untuk tersangkanya itu rekayasa. Apa buktinya Anda itu mengatakan rekayasa? Makanya kita putar itu rekaman kita. Baik, untuk JR kali ini seperti apa? Ya kalau JR seperti ini kan ya artinya tuh seperti yang tadi 4 tahun itu sebenarnya sudah memenuhi kepastian hukum, dan lembaga KPK ini spesifik, berbeda dan extraordinary body dan mempunyai suatu kekuasaan yang sangat luas, bisa menangkap, bisa menyita tanpa izin hakim dan lain sebagainya itu loh. Ya, penyitaan itu melakukan penyitaan dan lain-lain sebagainya, penyadapan tuh di saat mulai dari penyelidikan di lembaga penegak hukum yang lain tidak. Karena itu KPK spesifik, maka hal-hal tertentu harus dibatasi, termasuk 4 tahun masa jabatan, artinya 4 kolektif kolegial, kalau mereka tersangka juga harus lengser. Itu memang spesifik KPK itu. Berarti masa jabatannya menurut Anda 4 tahun sudah cukup, sudah memenuhi kepastian hukum seperti itu. Kembali ke Pak Gufron, tadi ada juga kutipan pernyataan dari Ketua IM57 Institute, M. Praswat Nugraha, yang kami mempertanyakan terdapat agenda apakah yang tersembunyi. Jawabannya apa, Pak Gufron? Jawabannya adalah agendanya sebagaimana saya sampaikan. Agendanya adalah kami ingin memperjuangkan kesetaraan. Lembaga KPK dengan 12 lembaga kementerian lembaga negara non kementerian lainnya. Agendanya jelas itu, dan itu tertuang dalam JR kami. Jadi yang penting begini ya. Saya dengan sebuah opini yang sudah saya ajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah hak konstitusional saya. Bahwa mungkin Pak Yasin, IM57 ataupun siapapun memiliki pandangan yang berbeda. Dan seandainya kemudian tidak sepakat kepada saya, bahkan mungkin tidak sepakat ke Undang-Undang 19/2019, mau JR juga kami terima. Jadi tidak perlu kemudian saling mengatakan Pak Gufron men-JR tentang masa jabatan salah. Salah tidak salah itu kan nanti
Hakim konstitusi yang akan menilai. Itu Oke. yang saya tidak ingin begini. Jangan kemudian sirik kepada tetangga, kemudian itu sebenarnya sirik ke tetangga itu tanda nggak bahagia. Gitu. Oke, baik. Oke, kita tunggu bagaimana kemudian sikap dari Mahkamah Konstitusi sendiri, tapi dari masyarakat tentunya yang diinginkan adalah bagaimana kemudian KPK lebih gemilang lagi Jadi dua berprestasi hal untuk tadi, memberantas kali lagi ya. korupsi seperti ini itu ya Pak berkaitan Gufron. dengan positioning tentang kinerja dan prestasi itu juga hal yang perlu kami perjuangkan. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Gufron dan juga Pak Yasin telah berbincang bersama kami malam hari ini di Prime Time News.